Perang antara Israel dengan Iran memasuki hari kelima pada Selasa 17 Juni. Iran melancarkan serangan pada Jumat 13 Juni tengah malam waktu setempat, menghujani Tel Aviv dan sejumlah wilayah penting di Israel dengan ratusan rudal dan drone-drone canggih hingga porak-poranda. Tribuners berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Dilansir dari Times of Israel, daerah yang terdampak meliputi Tel Aviv dan Ramat Gan. Sebanyak 63 orang terluka, satu diantaranya kemudian meninggal dunia. Serangan rudal Iran terus berlanjut hingga Sabtu 14 Juni dini hari. Rudal menghantam kawasan permukiman di Rishon Lezion di dekat Tel Aviv. 2 orang dilaporkan tewas dan 20 lainnya terluka. Warga Israel menggambarkan malam itu sebagai momen paling mencekam dan menakutkan. Pemerintah kemudian menerjunkan tim penyelamat, petugas pemadam kebakaran, polisi hingga anjing pelacak. Mereka diminta untuk memastikan tidak ada seorang pun yang terjebak di dalam gedung. Israel pun tak tinggal diam dan membalas Iran dengan menargetkan fasilitas minyak hingga Kementerian Pertahanan pada Sabtu 14 Juni malam. Iran kemudian meluncurkan puluhan rudal balistik ke utara Israel, tepatnya di Haifa sebagai balasan. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Lembaga Penyelamatan Israel mengatakan ada beberapa serangan langsung dalam serangan terbaru, termasuk di Yerusalem dan gedung 8 lantai di wilayah Tel Aviv. Televisi pemerintah Iran menyebut serangan terhadap Israel pada Minggu pagi sebagai fase baru dari kampanye mereka yang dikenal sebagai Operasi Janji Sejati 3. Lembaga Penyelamat Israel juga melaporkan sedikitnya 10 orang tewas akibat serangan yang terjadi pada Minggu 15 Juni. Seorang wartawan AP melaporkan pemandangan yang dipenuhi reruntuhan, kendaraan yang hancur dan pecahan kaca di tengah upaya tim penyelamat mencari para korban. Iran telah menembakkan rudal balistik HIMARS untuk pertama kalinya dalam pertempuran melawan Israel pada Sabtu pekan lalu. Misil yang baru dikembangkan itu berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome dan bahkan sistem pertahanan berlapis Israel lainnya. Mengutip laporan CNN pada Senin 16 Juni, rudal HIMARS merupakan salah satu senjata yang membombardir Israel dari Sabtu hingga Minggu. Adapun menurut laporan Al Jazeera, rudal HIMARS kali pertama digunakan Iran melawan Israel kemarin dan mampu lolos dari pertahanan udara musuh. Video yang direkam di Israel memperlihatkan kecepatan dan kekuatan rudal HIMARS melebihi senjata-senjata Iran yang telah digunakan sebelumnya. Serangan bebarengan dengan rentetan rudal lainnya itu menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas dan sedikitnya 200 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski Iran mengklaim rudal HIMARS berhasil menghindari sistem pertahanan udara Israel, otoritas militer Israel menyatakan sebaliknya. Dan Iran kembali melancarkan rentetan serangan rudal terhadap wilayah Israel. Iran menyebut ratusan rudal ditembakkan ke target-target strategis dan sensitif di Tel Aviv dan kota pelabuhan Haifa pada Senin 16 Juni dini hari waktu setempat. Garda Revolusi Iran atau IRGC dalam pernyataannya seperti dilansir media Iran Press TV pada Senin 16 Juni menyebut ratusan rudal itu ditembakkan ke Israel pada pukul 4:50 waktu setempat. IRGC mengatakan bahwa serangan rudal itu merupakan serangan ke-8 yang dilancarkan Teheran terhadap Tel Aviv sejak Jumat 13 Juni lalu. IRGC menyebut serangan rudal terbaru pada Senin 16 Juni dini hari sebagai serangan yang lebih kuat dan menghancurkan dibandingkan serangan 7 fase sebelumnya. Menurut IRGC, serangan terbaru Iran itu secara khusus menargetkan sistem komando dan kendali Israel dengan menggunakan taktik canggih dan kemampuan teknologi intelijen yang ditingkatkan. Laporan media-media lokal Israel menyebut sirine meraung-raung di seluruh wilayah negara Yahudi tersebut saat otoritas Tel Aviv memerintahkan para pemukim Yahudi untuk segera mencari perlindungan di tempat penampungan bawah tanah. Setelah sempat dilaporkan kabur di tengah perang Israel-Iran, keberadaan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terungkap. Pada Minggu 15 Juni, Netanyahu dilaporkan mengunjungi lokasi serangan rudal Iran di Bat Yam dekat Tel Aviv. Dalam kunjungannya di Bat Yam itu, Netanyahu mengecam serangan rudal. Ia juga memperingatkan Iran akan membayar harga yang mahal atas serangannya. Sebelumnya, Netanyahu dilaporkan pergi ke Yunani pada Jumat 13 Juni.
Hal itu setelah pesawat resminya yang berjuluk Wings of Zion terdeteksi mendarat di Bandara Athena, Yunani beberapa jam setelah Israel menggempur Iran. Nah, Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.